Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu indah. Dan pagi hari ini kita sedang membahas tema aib orang dicari, aib sendiri dihindari. Wah, udah dijelasin sama guru-guru kita, kenapa kita harus kayak gitu. Terus dosanya banyak loh ternyata kalau misalnya seperti itu. Ustazah Nada, kita lanjutkan yang tadi sempat tertunda nih. Dampak yang terjadi pada orang yang aibnya terungkap. Ya Allah, biar egois kita semua banget belajar nih. Iya, Allah. egois banget kalau kayak gitu. Benar-benar. Mohon penjelasannya Ustazah, silakan. Makasih Mas Soni, Habib Usman, Ustaz Syam, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana nih untuk urusan aib? Waduh, ini adalah hal-hal yang harusnya betul-betul kita sembunyikan. Lalu bagaimana kalau kebuka? Dan bahkan senangnya ngebuka punya orang lain, punya dia nggak mau dibuka. Nah ini sama seperti orang yang egois lah kira-kira ya. Kenapa egois? Karena dia mau mencubit tapi nggak mau dicubit. Dia mau mengumbar aib orang, dia mau menceritakan kekurangan-kekurangan orang, tapi dia nggak mau kalau aibnya dibuka. Nah ini adalah kondisi-kondisi yang na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita semacam itu. Apalagi yang kita khawatirkan sekarang ini kan kondisinya mungkin yang kita zolimi, yang kita ucapkan, yang kita utarakan, kita lihat kondisinya jangan-jangan orangnya juga lagi lemah. Orangnya lagi dalam keadaan yang sakit jadi zolim, na'udzubillah min dzalik. Nah ini ada dalam satu riwayat dari Ibnu Majah radhiyallahu anhu bahwasannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wa fil akhirah." Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya baik di dunia maupun di hari akhirat. Sebaliknya, siapa orang yang membuka aib saudaranya, Allah nanti akan membuka di dunia juga nanti membuka di hari akhirat. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita pilihan yang mana nih? Apakah kita pengen aib kita tertutup atau memang sengaja pengen kita mengumbar aib kita? Tentu pilihan kita adalah pengen kita ini ditutup serapat-rapatnya kekurangan kita, kehilafan kita. Kenapa? Ini di dunia kita dimuliakan oleh orang bukan karena kita ini bersih, tapi kita dimuliakan oleh orang karena Allah masih menutup aib kita. Kita ditinggikan, dimuliakan oleh manusia bukan karena kita ini tinggi dan mulia, tapi memang karena Allah masih menutup kekurangan kita. Jadi Masya Allah, Allah masih melindungi kita. Jangan sampai mudah kita mengumbar kesalahan diri kita sendiri, apalagi kesalahan orang lain. Ini coba ngebayangin deh, kalau misalnya ketika kita melakukan satu dosa, terus ada satu aroma yang kurang sedap pada tubuh kita. Ya. Setiap melakukan dosa ada aroma yang gak sedap lagi. Itu sehari kira-kira berapa titik aroma yang gak sedap dalam tubuh kita. Banyak banget. Nah sebenarnya tuh udah ditutup banget aib kita sama Allah. Serapi-rapinya. Kalau kita bongkar sesungguhnya kita sedang menciptakan aroma yang tidak sedap. Dan yang dikhawatirkan kan kita gak pengen. Ada orang yang ngelihat kita dalam keadaan yang negatif. Dan tentunya kita saling menjaga. Kenapa? Karena khawatirnya kalau misalnya banyak sekali kekurangan-kekurangan yang kita lontarkan. Tadi lagi jangan sampai ditiru, apalagi jangan sampai nanti juga akan orang memandang kepada kita yang tidak baik. Nah kemudian gimana sih kondisinya, apa yang akan terjadi supaya terhindar dari yang namanya negatif-negatif? Udah kembali lagi kita punya yang namanya positive thinking dan banyakin kalimat mungkin. Jadi kalau seperti tadi Habib Usman bilang, ini pulang jam 2, jangan langsung menuduh langsung. Oh kita banyakin kalimat mungkin, oh mungkin dari rumah sakit, oh mungkin mobilnya mogok, oh mungkin habis syuting, Masya Allah ya. Jadi perbanyak kalimat mungkin yang insya Allah ini semuanya akan menghindari kita dalam suuzon kepada orang lain dan akhirnya menimbulkan hal-hal yang tidak baik kita sebar kemana-mana. Auzubillah min dzalik. Dan keburukan seseorang dan juga hal-hal yang memang dimiliki oleh orang lain yang harus difahami bisa jadi terjadi pada diri kita. Nauzubillah min dzalik. Sekali lagi, ketika Allah sudah menutup rapat aib kita, ayo sama-sama kita juga terus memperbaiki diri kita agar insya Allah selamat dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Itu kuncinya ya Ustazah ya, terus memperbaiki diri ya. Biasanya kalau orang yang memperbaiki diri dia nggak mau buka aib orang lain dan insya Allah aibnya juga akan ditutupin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakallahu khair Ustazah Nada, terima kasih. Kita lanjutkan lagi jam yang ada di rumah, ada tayangan lagi nih. Belak-belakan nih, buka fakta rumah tangganya. Kita lihat tayangannya, silahkan. 25 tahun Inul Daratista berhasil tutup aib rumah tangganya, kini belak-belakan ungkap fakta ini.
Inul Daratista tepatnya hari ini mengenang usia pernikahannya dengan Adam Suseno yang dibangun sejak 1995 silam. Pernah diterpa isu perselingkuhan beberapa tahun lalu karena muncul seorang wanita yang mengaku selingkuhan Adam Suseno. Inul Daratista pun memilih untuk percaya kepada sang suami. Langkah itu pun berhasil membuat rumah tangganya awet hingga sekarang ini. Di usia pernikahan yang menginjak seperempat abad ini, Inul Daratista tak menampik jika banyak aib dalam rumah tangganya. Beruntungnya ia memiliki pasangan yakni Adam Suseno yang sama-sama mau saling menutupi aib tersebut. Hal itu dicurahkan Inul Daratista melalui postingan terbaru di akun Instagram pribadinya. Inul Daratista mengungkap fakta perihal makna dari pernikahan yang dijalani selama ini. Ia rupanya memegang prinsip kuat untuk tidak menyulitkan satu sama lain dalam membangun rumah tangga yang bahagia. Selain itu, yang menjadi pengingat Inul Daratista, yakni janji yang sudah diucapkan saat pernikahan terjadi, dan itu yang tetap harus dipegang teguh dalam berumah tangga. Selain itu, Inul juga tidak memungkiri jika tidak ada yang sempurna kecuali Yang Maha Pencipta. Ini juga menjadi landasan bagi Inul Daratista dan suami untuk saling menutupi aib pasangan. Masya Allah. Ustadz Syam, kalau Inul Daratista kan banyak yang menyukai ya karena dia sosoknya mungkin dengan apa yang dia lakukan gitu ya. Betul. Ustadz, bagaimana jika pasangannya atau orang tua menanyakan aib masa lalu kita nih Ustadz Syam nih. Boleh kita kasih tahu apa enggak? Takutnya kalau nggak ngasih tahu nanti jadi suuzon gitu Ustadz Syam. Baiknya seperti apa Ustadz? Baik, saudara tabi guruku Habib Utsman, Ustaz Zanada, Mas Soni serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya Allah memaafkan segala dosa kecuali dosa yang ditampakkan atau istilahnya al-mujahir, orang yang menjaharkan, menyiarkan kembali dengan rasa bangga, membuka aibnya sendiri dengan mengatakan, wah lu mah anak baru sekarang. Oh, ada sekarang tuh banyak konten-konten, wah anak sekarang kalau lagi mabuk gini ya, ini ya rese ya, kalau kita dulu mabuk biasa aja. Kita mah senior udah biasa aja. Wah subhanallah. Dia mengungkapkan bahwa dia senior dalam permabukan. Ya, jadi dia bangga dengan permabukannya. Wah anak sekarang kalau lagi mabuk gini ya. Gini subhanallah. Maka ini adalah sesuatu dengan berniat membangga-banggakan dengan keadaannya. Lalu dikatakan lagi. Wah lu ngeghosting orang gini-gini. Kalau dulu mah bapak begini. Wah bapak sendiri menceritakan kepada anaknya. Bagaimana kenakalannya dahulu. Padahal Allah sudah menutup aibnya. Maka dari itu ini yang tidak termaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia bertaubatan nasuha kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jikalau membuka aib sendiri dalam maksud tertentu, ada kepentingan tertentu? Contoh misalnya, nggak mungkin orang nggak membuka aib ketika ditanya sama dokter. Ketika ditanya sama dokter keluhannya apa? Aduh malu dok, janganlah. Udah ditutupi sama Allah, gak ada yang tahu. Gimana caranya orang mau mengobati? Yang kedua, ketika berada di pengadilan, dimintai kesaksiannya sama hakim atau jaksa misalnya, atau pengacara. Apakah suamimu pernah memukulmu? Aduh gimana ya mau ngomong tapi ini aib keluarga. Lah orang lagi sidang subhanallah. Maka dibutuhkan kejujurannya untuk membuka yang namanya fakta yang ada. Maka ini adalah sesuatu yang memang disyariatkan untuk dibongkar. Karena ada saatnya kepada seorang profesional. Yang ketiga misalnya kepada ahli. Ahli misalnya psikolog gitu ya ditanya. Apakah Anda mengalami ini? Apakah Anda mengalami? Saya sebenarnya malu menceritakannya. Gak bisa karena mau disembuhkan. Maka dalam hal seperti ini diperbolehkan. Bukan berarti membuka aib itu adalah halal. Tidak. Tapi diperbolehkan dalam maksud tertentu. Kemudian sebenarnya membuka aib itu atau ghibah itu ada memang positifnya gitu ya, tapi jangan kita yang melakukan. Ya. Jadi ghibah itu sebenarnya sanksi sosial bagi yang melakukannya. Ghibah itu adalah sanksi sosial untuk yang melakukannya. Contoh nih, Nabi SAW pernah nggak Nabi tuh nggak mau sholatin jenazah? Pernah. Pernah Nabi nggak mau sholatin jenazah. Kenapa? Supaya menjadi pengadilan sosial atau sanksi sosial bagi orang-orang yang melihatnya. Misal, oh ya Allah kalau saya meninggal Nabi nggak mau sholatin saya nih. Saya nggak mau seperti dia deh gitu. Tapi Nabi nggak melarang yang lain untuk sholatin. Jadi memang kita membutuhkan orang-orang yang bergibah. Membutuhkan tapi jangan kita yang bergibah. Yeah. Biarin aja kalau misalnya ada yang menggibahi. Tapi kalau Anda seorang ustadz, seorang alim misalnya. Jangan Anda yang menggibahinya. Biarkan saja ibu-ibu tongkrongan yang menggibahinya supaya apa? Supaya dia juga sadar bahwa yang dilakukannya adalah salah.
Coba bayangin kalau nggak ada yang gibahin dia. Tengah malam digonceng gonta-ganti, subhanallah. Nggak ada yang gibahin dia, dia pulang mabuk tengah malam gitu ya, resek di tengah jalan. Tapi nggak ada yang gibahin, dibiarin aja. Oh mau diomongin jangan gibah, jangan gibah. Akhirnya dia merasa nggak tabuh gitu seperti itu. Biasa aja, nggak ada sanksi sosial baginya. Maka kadang-kala perlu untuk yang namanya dibuka aibnya. Supaya apa? Supaya menjadi pelajaran untuk orang lain. Namun tetap haram hukumnya. Kemudian yang namanya kalau membukanya kepada orang tua. Kalau orang tua bertanya maka jawab dengan sejujur-jujurnya tanpa menambah-nambahi atau mengurang-ngurangi. Lihat juga tujuannya. Kalau pasangan bertanya maka sebelumnya berikan pemahaman bahwa sayang saya memang dulu pendosa tapi saya insya Allah bertaubat. Allah sudah menutupi aib saya, janganlah engkau membukanya kembali. Tapi kalau memang dipaksa dan menjadi mudarat kalau tidak dibuka, maka silahkan dibuka dengan sejujur-jujurnya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam Siap, untuk penjelasannya. tanpa rasa bangga. Tanpa rasa bangga. Sudah dijelaskan sama Ustadz Syam dengan sejelas-jelasnya dan semoga jamaah yang ada di rumah juga jelas untuk jawaban yang sudah didapatnya ya. Clear semuanya, Masya Allah. Lanjut lagi jamaah yang ada di rumah, sekarang saatnya menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim, udah banyak banget nih jamaah yang ada di rumah berpartisipasi mengirimkan banyak pertanyaan nih. Siapa tahu sekarang pertanyaan dari jamaah aku bacain ya, siap-siap nih. Pertanyaan pertama ada di belakang aku nih jamaah dari Paramita Diasari. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, saya mau nanya, mertua saya seneng banget bicarain aib orang lain, bahkan aib anak sendiri diumumkan ke satu RT, ya Allah. Tapi seolah-olah gak pernah merasa bahwa yang dilakukan itu gak benar. Gimana ya Ustadz Ustazah cara supaya mertua saya bisa menyadari kesalahannya? Kalau didoakan insya Allah tiap habis sholat didoakan, tapi kok seolah-olah gak sadar ya. Habib Usman mohon jawabannya Habib. Masya Allah, ini pertanyaan yang dimana banyak terjadi nih di masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimana pertanyaan ini sebetulnya sudah dijawab oleh Ustadz Syam dan dijawab oleh Ustadz Janada. Yang dimana janganlah kalian membuka aib orang lain sehingga Allah akan membuka aib kamu di dunia. Beruntung kamu tidak dibuka aibnya. Bukan berarti kamu selamat, belum tentu. Kalau kamu bisa jaga dirimu, maka Allah selamatkan. Ketika tidak bisa menjaga dirimu, Allah akan bukakan aibnya. Itu yang pertama. Yang kedua, caranya adalah ibu bilang sama suami ibu. Karena kalau tegur ke mertua, karena mertua ke mantu, itu biasanya seleknya udah dahsyat. Jadi kalau anak yang negur langsung, minta dinasihatkan, bismillah akan ada jalan yang baik. Kasih tahu, gak boleh diomongin, gak boleh dijelek-jelekin, gak boleh anaknya dilakukan seperti itu. Karena apa? Aib anak adalah aib orang tua. Anak buruk menceritakan keburukannya, berarti kegagalan orang tua yang mendidik anaknya harus disadarkan itu. Karena apa? Orang tua yang bijaksana tidak akan membuka aib untuk anaknya, suaminya, ataupun istrinya dan keluarga yang ada dalam rumahnya. Menjaga aib adalah keberkahan di dalamnya. Membuka aib akan kehancuran di dalamnya. Karena apa? Kita berharap keberkahan dari Allah. Orang yang menjaga aib itu berarti dia tidak berbuat hal yang akan menimbulkan petaka. Jadi guncingan orang, jadi omongan orang, jadi jelek-jelekan orang. Sebagaimana tadi di awal tuh ayat Al-Quran yang Allah berfirman, jangan kalian membuka aib orang lain. Jangan kalian menjelek-jelekan orang lain. Jangan kalian menggunjing, bahkan memata-matai, mencari tahu. Itu zalim, gak boleh. Baik, Masya Allah, menjaga aib ada keberkahan di dalamnya Habib ya. Betul. Masya Allah, terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya jamaah yang ada di rumah. Aku bacain ya, sekarang dari Instagram @dibaia. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, misalkan ada orang yang mengajak saya mengobrol, tetapi dia ingin membicarakan aib orang lain ke saya. Saya sendiri ingin menghindar, tapi tidak enak untuk menolak ajakan orang tersebut. Solusinya bagaimana ya? Kalau saya hanya mendengar tetapi hanya diam karena tidak enak menghindar pembicaraan dengan orang tersebut, apakah saya tetap dosa? Terima kasih jawabannya. Wassalamualaikum. Ustadz Syam mohon jawabannya Ustadz. Wah ini mau dihindari seru gitu kan. Ya kita juga kepo gitu, jadi kadang-kadang dilema juga gitu kalau ada gosip baru gitu kan. Subhanallah, bagaimana kalau kita sudah berusaha untuk menghindari tapi ternyata orang lain yang berbicara tentang aib orang lain, orang ketiga kepada kita. Bagaimana caranya? Ikut nimbrung aja. Nimbrung, dengarkan, lalu timpalin dengan pembicaraan yang baik. Contoh misalnya, lo tahu nggak si A itu begini loh orangnya. Oh dengerin aja dulu. Tapi lo tahu nggak dia tuh begitu-begitu tapi rajin sholat loh dia.
Tapi dia tuh begitu-begitu. Gue pernah dikasih ini loh sama dia. Lu mungkin pelitnya mungkin ada masalah tuh. Kalau kemarin-kemarin kagak pelit dia sama gue gitu. Jadi kita menimpalin sesuatu yang buruk yang dibicarakannya dengan sesuatu yang baik. Akhirnya kita mengubah olah pikir orang yang berbicara dengan kita. Akhirnya dia malas juga. Malas ngajakin ngobrol gibah. Ya kan dia selalu ngambil positif mulu dia jawabannya. Misalnya kita, dia mah orangnya kayak gini. Enggak, mungkin lagi sakit dia. Oh mungkin lagi sibuk dia. Oh mungkin lagi ini dia. Kita yang menjadikan pembicaraan yang negatif berubah menjadi pembicaraan positif. Jadi kalau ada orang bergibah kata Al-Quran, walladzina la yashhaduna az-zura walladzina la yashhaduna bil-lagwi wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Kalau melihat sesuatu keburukan dia berjalan menghindar dengan elegan. Menghindar dengan elegan, enggak langsung tiba-tiba gibah lo ya, malas itu enggak elegan caranya gitu. Harus elegan. Harus kirama gitu, elegan gitu. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Jamaah jangan kemana-mana, nanti di segmen 4 aku mau bacain lagi nih pertanyaan dari jamaah. Sekarang giliran aku yang nanya sama Habib Usman. Habib, kalau misalnya Habib kita menceritakan nih aib orang tuh ke orang yang soleh gitu Bib. Atau orang yang bisa dipercaya lah. Maksudnya supaya menegur orang yang berbuat aib itu. Itu diperbolehkan apa enggak Habib Usman? Jadi gini Mas Sony, ada aib yang boleh diceritakan ke orang lain dengan aturan. Oh ada yang boleh diceritain? Boleh cerita dengan aturan. Itu contohnya apa Bib yang dengan aturan kayak gitu Bib? Tunggu, yang mau lewat ini kasihan. Udah nungguin dari tadi. Oh gitu. Siapa? Seng gitu kan. Wih, Oh iklan maksudnya. Tapi nunggunya lama gak Bib? Enggak lama. pakai kok Bi, pakai kok. Enggak lama. Gak lama kok. Tetap di Islam itu indah jamaah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Enggak lama kok.